Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania teman-teman. Saya doakan teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Nah, ini suasananya berbeda di konten hari ini ya, karena banyak yang bertanya-tanya ya. Ada sesosok yang selalu ikut saya ketika keluar kota. Kita perkenalkan dulu. Di depan saya ini ya ada Pak Imam. Gimana Pak Imam? Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Imam ya. Pak Imam itu dari Purwokerto ke sini ya. Sengaja tak panggil ke sini tadi pakai nyalain dupa dan kemenyan, alhamdulillah bisa datang langsung. Ini kita kedatangan ini spesial ya, spesial dalam artian nggak ada lagi ya, jadi kita panggil Pak Imam. Oke, gini teman-teman ya, kemarin banyak yang nanya Pak Imam ini ternyata dikenal banyak KM. Saya baru nggak, Pak Imam itu ternyata dikenal banyak KM, bahkan juri-juri senior mungkin, karena ini umur nggak bisa bohong teman-teman. Jadi beliau adalah dulunya ya, itu salah satu juri terbaik dari Bumi Ngapak dari Banyumas. Yang nggak terbaik, berlebihan itu. Salah satu ya, berlebihan. salah satu. Ini selalu merendah teman-teman. Nah, dulunya pernah di BNR, di RGN, betul ya? Betul teman-teman. Jadi insya Allah pengalamannya ya lumayan banyak. Ya, saya nggak bilang banyak, lumayan lah, karena kan hitungannya ya berapa detik lah ya. Ini ya saya nanya nih, Pak Imam masih jadi juri nggak Pak Imam? Udah nggak? 2 tahun apa ya? Oh, udah 2 tahun. 2 tahun gitu. Oh, jadi mulai kapan? Ini mulai kapan berhenti juri nih? Ya semenjak diberi amanat sama RPF untuk merawat burung RPF dan juga ada mastering juga nih di rumah. Iya, ada mastering. Jadi masteringnya tuh di Pak Imam, teman-teman. Yang di Purwokerto ini mastering di tempat saya ya. Di Untuk teman-teman RPF yang di Purwokerto masteringnya di tempat saya. Jadi saya lebih fokus ke mastering karena saya merasa ini suatu amanah yang harus diemban biar jangan sampai lah kita mengecewain. Ya, kita takutnya mengecewakan gitu teman-teman. Jadi saya lebih fokus ke mastering dan merawat burung dari RPF. Ya, jadi 2 tahun ya. Sejak masuk ke sini itulah udah nggak jadi juri. Itu Enggak. diminta apa gimana sih? Diminta saya apa gimana? Apa keputusan sendiri? Itu tergantung MOU lah ya. Jadi jujur aja saya minta teman-teman. Jujur aja saya minta ya, karena takutnya ya itu kembali lagi, takutnya saya ngecewain teman-teman yang beli burung dari sini. Dan alhamdulillah Pak Imam nggak keberatan. Keberatan nggak sih Pak Imam? Jujur aja. Enggak ya. Bener ya. Ini malah saya terima kasih nih sama Mas Ali nih. Saya diberi kepercayaan dan saya bisa lebih santai lah di rumah. Sama-sama santai. Ya. Jadi lebih santai di rumah daripada juri. Iya, nggak usah berangkat minggu besok ke Blora, minggu besok ke Solo. Aduh. Belum terima komplainannya gitu kan. Nah, betul. Nah, ya kan dulu nih saya nanya nih, Pak Imam tuh dulu kenal saya tuh tahun berapa? Ayo. 2019 apa ya? 2019. Ya, kayaknya 2019. Ya, saya mulai kenal Pak Imam itu 2019 dan saya waktu itu posisinya sebagai pemain. Ya, udah ternak juga waktu itu kan, sudah ternak. Saya pemain, ketemu beliau di berbagai arena lomba. Ya, pernah nggak saya komplain? Pernah. Tapi saya komplainnya ribut nggak sih Pak Imam? Nah. Jujur aja. Ya. Nggak apa-apa kalau misalnya saya ribut, sampaikan aja apa adanya. Ya, Mas Ali pernah komplain tuh satu kali. Ya, dulu di mana ya? Di waktu event di Batu Raden apa dulu ya? Ya, Itu. Tapi itu wajar lah, pemain namanya pemain komplain atau nanya ke korlap masalah burung. Kok kenapa burung saya nggak juara? Kok burung saya masuk 2? Kok burung saya masuk 3? Itu nggak masalah.
selama tidak keluar dari aturan-aturan beradab lah. nah intinya punya etika lah, jangan sampai komplain sambil ngata-ngatain Mati kursi, mati gitu kursi ya. gitu. Ngepar duit. Itu malah sering-sering aja kayak gitu ya. Nih teman-teman kalau mau komplainnya rusuh, ya, itu sambil nyebar duit, insya Allah ya. Nggak Siapa ada yang komplain nggak apa-apa. Iya, silahkan. Gitu. Tapi yang banyak, jangan pelit. Jangan dah teman-teman, nggak boleh kita itu komplain boleh ya, dalam artian bolehnya boleh punya etika, punya engganggu, punya batasannya, nggak boleh seenaknya sendiri, bahkan sampai mengganggu KM lain. Bahkan kan ada yang sampai melempar kursi sedangkan burung itu belum pada turun, itu kan terlalu ya, beresiko untuk burung-burung yang lain loh, kasihan kecomannya yang lain gitu ya. Jadi saya pernah komplain sekali ya. Setelah itu yang ke saya loh ya, enggak lah, saya jujur ke saya 1 kali, benar 1 kali, hanya 1 kali. Tapi pernah nggak saya nitip harus juara atau gimana? Jujur aja. Enggak. Nggak apa-apa ini, sampein aja. Enggak. Kalau saya pernah nitip, sampaikan. Ke saya nggak pernah. Nggak pernah. Ke Pak Padahal- Imam saya kok kemana-mana juga nggak pernah kali. Aku nggak pernah nitip. Nanti teman-teman bisa ditanyakan aja. Kalau misalnya teman-teman kenal juri yang kebetulan kenal sama saya ya, silakan aja. Bahkan saya pernah berapa kali ditawarin, malah nggak berangkat ya Pak Imam. Nggak berangkat. Iya kan? Itu waktu Pak Imam sudah ada di RPF, ada tawaran seperti itu, kita sendiri yang memutuskan untuk mending nggak usah berangkat. Nah, karena saya nggak mau ada sesuatu yang mengganjal di hati. Gimana pun juga harus jujur gitu. Karena pengalaman ya, ada yang viral-viral kayak gitu ya. Saya takut kayak gitu, nggak mau. Ya. Dan yang saya jual itu kan burung-burung yang prestasinya prestasi jujur, bukan prestasi gimmick, prestasi setting-settingan kayak gitu. Ya kalau burung bagus kan nggak perlu prestasi pun, kalau bagus udah kelihatan. Iya. Betul. Kalau kita pemain yang jeli, yang benar-benar maaf nih, yang benar-benar tahu burung, kita burung nggak juara pun nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar burung kualitas kan udah kelihatan tuh. Iya. Burung Kita mau kualitas. beli trofi atau beli burung, iya kan? Beli trofi pos. Iya, jadi yang kita beli itu burungnya, bukan trofinya. Makanya kalau teman-teman pernah melihat ya, saya tuh sering upload video burungnya bagus-bagus. Waktu itu ya, kok nggak pernah juara gitu ya. Ya makanya saya pernah komplain ke Pak Imam. Tapi itu dulu. Kalau sekarang sering masuk ya Pak Imam. Nggak bercanda ya. Sampai nggak enak, tiap hari juara. Wah itu lapar. Kalau di sana-sana ya kondangan Enggak, juga. ya bercanda. Iya. Yang namanya lomba ya pasti kadang kalah, Iya. ada yang menang. Kita harus tetap biasa. Iya, namanya nyeting burung kan kita di rumah ini udah bagus nih, sesuai dengan perawatan yang sesuai dengan setiap harinya, burung udah disiapin. Tapi fakta di lapangan kan beda, Betul. ya kan? Iya. Itu finishingnya di situ. Nah, mungkin kadang di jalan, di mobil gimana, ya kan? Di Ya. pedok gimana, Harus tahu cuacanya karakter burungnya, gimana. kurang emosi atau Nah. terlalu emosi atau mungkin kok ini tenaganya agak kurang gitu ya. Dan yang paling penting ini, jangan hanya lihat burung sendiri, Nah, ya. ya kan? Iya. Saya kan sering lihat burung orang lain. Iya. Kalau bagus, kita tawa. Iya. Gitu maksudnya ya teman-teman ya. Jangan lihat burung sendiri, tapi kita lihat burung lain. Kalau ada burung lain yang bagus, ya nggak harus juara. Ya. Kita coba mendekat, ya. Karena beberapa kali ya Pak Imam ya. Gitu. Kita bayar. Padahal burung udah banyak nih Pak Imam. Kok bisa sampai bayar kayak gitu? Ya, nyatanya- bagus teman loh. Ya enggak kan, kalau kita lihat burung, kalau pribadi saya nih, kalau lihat burung bagus, pasti bayar bos, kan kayak gitu. Ya kan, kamu harus bayar. Iya aku toh. Iya harus bayar. Jadi gitu teman-teman ya, kenapa banyak juga ya burung-burung dari sini itu burungnya yang ngering luar. Itu tujuannya biar teman-teman itu nggak terlalu merogoh kocek terlalu mahal. Karena kan ada yang nyari kemarin cari burung yang sudah stabil dalam artian jalan, tapi yang jangan ringnya omalin, yang lebih murah. Nah paling saya kasih seperti itu rekomendasi ketika saya gantang
Saya lihatnya burung lain, bukan burungnya sendiri. Nanti yang lihat biar Pak Imam atau Mang Dani atau siapa, terserah. Atau ada Mas Fahmi juga yang rekam. Ngapain aku lihat burung sendiri, mending lihat burung lain. Sambil ngeliat perbandingannya, kira-kira yang nanti jadi lawan nomor berapa. Ya kadang Betul atau enggak? Malah kadang media kita kan nggak nge-shoot burung kita. Iya. Ya kan malah Iya. nge-shoot burung orang lain. Oh, itu burung bagus nih, tolong di-shoot. Nah, kan? iya, betul. Nanti kalau jadi harganya ya kita ambil kan gitu. Iya, kalau enggak ya enggak usah. Ya enaknya sekarang udah ada Mas Fahmi itu. Iya. Ya kan, misalnya ada burung bagus kan bukan. Misalnya jenengan nggak berangkat lomba nih, saya ngasih unjuk burung bagus. Iya. Takutnya kan nggak percaya nih, saya ngomong itu burung bagus. Iya. Ya kan? Iya. Kalau ada media kan Enak. tuh. Video. Soalnya waktu itu pernah nitip ke media, waktu Mas Fahmi belum masuk, nggak direkam. Dari show, nggak apa-apa. Sekarang ada Mas Jadi, Fahmi. Makanya itu sejarahnya dari situ sih. Oh. Aku minta direkamin bawa 4 burung Pak Imam. Pak Imam ikut juga kok waktu itu ya. Minta direkam ya, bikin videonya. Semua sesi mure kita ikut, nggak ada burung satupun dokumentasinya. Jadinya saya langsung rekrut media sendiri. Itu sejarahnya. Kenapa RPF punya media? Iya. Itu sejarahnya dari Itu sejarahnya di situ karena saya sendiri ya udah beda ya. Kita itu sudah menikmati Pak Imam ya, sudah menikmati. Oke ya, gitu ya teman-teman. Ya, tadi agak jeda dulu ya karena ada adzan ya. Jadi ini tak skip dulu tadi karena ada adzan. Ini gantian bos, saya yang nanya. Nanya apa? Bahaya nih kalau yang nanya Pak Imam. Enggak, ini jenengan kan dulu waktu pertama kenal saya kan, saya pernah main nih ke sini kan, Ya. waktu di rumah ibu kan. Ya. Ini belum ada ini. Belum Rumah ini belum ada. Belum ada. Itu kan baru sedikit lah burungnya ya. Kandang hanya berapa? 2 atau 3 kayaknya dulu ya. Dulu tiga kandang ternak. Nah, 2 atau 3 lah setahu saya dulu. Nah, terus jenengan kok sekarang memfokuskan untuk di dunia burung. Berat kan pertanyaannya. Dan maaf nih, berani resign dari bea cukai. Iya toh, aku pegawai bea cukai toh. Nah, Masa sih? ya dulu kan jenengan kalau ketemu saya kan, wah, agak nemen loh ya. Aku baru tahu aku Resign dulunya dari bea cukai ya. bea cukai yang udah jelas nih setiap bulannya gajinya. Tahu sendiri ya teman-teman, bea cukai gajinya berapa? Sama aja ya, gajinya Berani resign, mengambil keputusan untuk fokus di dunia burung. Padahal itu kalau menurut saya ini, itu keputusan yang di atas nurul nih, di luar nurul. berat ya. Nah, Ya karena memang berat. di belakang ada anak istri yang harus kita beri nafkah, yang kita sudah dapat gaji setiap bulan, enak lah bisa dikatakan. Kok fokus dunia burung yang maaf, ini besok mau gimana? Nggak tahu masa Nggak tahu kan masa depannya. Orang saya juga aja mainin burung sama mertua, main burung terus kapan kerjanya gitu dulu Iya. kan. Nah, pun jenengan berani mengambil keputusan seperti itu. Ya, jadi gini ya, ini Pak Imam, teman-teman di rumah ya. Dulunya ini kita Bapak ya, buka sejarah dulu ya. Dulu itu almarhum Bapak ya, almarhum Bapak saya itu salah satu kecomania, tapi beliau lebih senang burung dara. Burung dara, terus banyak juga burung ocehan ya yang di rumah. Dulu saya belum senang. Nah, saat itu saya posisinya lagi di Jakarta, Pak Imam. Saya di Jakarta, terus tiba-tiba 2014 maaf ya, 2014 Bapak itu diagnosa kanker paru-paru, otomatis burung di rumah kan banyak. Nah, saya harus megang burung, tak bawa ke Jakarta, tak rawat sendiri. Dari situlah akhirnya timbul rasa suka, rasa seneng jadi hobi burung gitu ya, jadi suka lomba burung gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya dari terah. Jadi di Jakarta dulu sering lomba burung juga. Lomba burung, dulu main lovebird sama murai. Kalau teman-teman di Jakarta ketemu saya dulu ya, nah itu dulu saya megang lovebird sama murai. Dan murainya dulu yang tak pegang itu MH Ori. Saya kebetulan dulu sukanya MH Ori.
Bahkan beberapa indukannya kan emang ori juga. Di sini itu emang ori. Terus dari situlah ya, begitu bapak sakit, saya tuh punya cita-cita. Saya pengen meneruskan hobi bapak ya almarhum. Bahkan kalau bisa sebelum bapak dipanggil ya, saya sudah bikin tangkaran sendiri. Tapi ya Allah punya rencana yang jauh lebih baik ya, karena kita nggak tahu kan rencana Allah itu kan pasti lebih baik lah untuk kedepannya. Kita selalu husnuzon aja sama Gusti Allah. 2016 bapak dipanggil, terus 2017 akhirnya ternak, baru bisa ternak. Terus nggak lama saya pindah sini. Dari situlah benar-benar tak fokuskan gimana caranya ya, saya pengen meneruskan usaha bapak itu sebenarnya bukan usaha burung sih, bapak itu usahanya gula merah dulu. Itu hobi ya, tapi sekarang malah jadi hobi dan alhamdulillah menghasilkan. Terus kenapa resign ya, otomatis ada rasa jenuh. Sebenarnya sih jenuh Pak Imam ya, sebenarnya jenuh. Yang kedua keluarga, karena saya gimana pun juga punya keluarga yang harus diprioritaskan. Karena di Bea Cukai itu ada saatnya pindah. Habis waktu juga ya? Ya, bentar lagi kan saya itu harus pindah keluar Jawa. Dan suatu saat pasti ada pengambilan keputusan penting juga. Makanya waktu itu sengaja kita berangkat lah. Kita berangkat waktu itu umroh, tujuannya itu untuk istiharoh. Nah, saya tuh istiharoh di sana sampai nangis-nangis teman-teman ya. Biasa mau nangis lagi nih. Saya saksinya nangis di sana. Saya tuh istiharoh tuh sampai nangis-nangis ya. Benar-benar keputusan yang berat karena harus keluar dari zona nyaman. Tapi Allah itu memberikan yang luar biasa dalam artian membantu memilihkan jawaban yang terbaik. Ternyata keluar dari zona nyaman itu Lebih nyaman? Lebih nyaman. Ternyata gitu ya, lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Kita lebih fokus ya, lebih fokus buat keluarga. Terus alhamdulillah juga kalau di Bea Cukai kan bermanfaat juga ya, buat banyak orang bermanfaat. Cuma kalau saya sendiri, saya lebih kena ini, bermanfaat untuk orang lain. Sebanyak-banyaknya orang tuh lebih kena. Kalau mungkin dulu saya bermanfaat itu di kacamata pemerintahan atau negara, karena gimana pun juga saya adalah dulu abdi negara. Tapi sekarang saya adalah warga biasa, warga sipil, dan saya lebih mengena kalau membantu orang. Terus ini teman-teman yang kerja di sini juga banyak. Di samping itu UMKM kan juga terpenuhi ya, ikut terbantu juga. Betul. Peternak jangkrik, pengrajin sangkar, rodong, jersey, kios-kios burung di sini ya, proto ya banyak. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Saya tuh masih belajar banyak. Nah, ini kan baru sementara nih, setelah keluar dari Bea Cukai kan baru sementara, dan sementara ini luar biasa nyaman. Dan semoga seterusnya makin nyaman dan makin berkah, makin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Intinya kan bisa memberi manfaat untuk orang lain, berapapun itu bentuknya. Ya kan, berapapun itu bentuknya, intinya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau ini kan udah jelas nih manfaatnya nih, untuk karyawan, ya kan. Kan saya pernah jatuh paling bawah, udah jatuh ke tempat tangga pula. Ya. Pak Imam tuh tahu, dulu ceritanya saya, historinya kayak gimana tuh tahu ya. Susah dukanya seorang alim Raja Wali KF Wangon itu seperti apa tuh tahu. Ya, ini untuk teman-teman kecomannya ini Pak Alim dari nol ya. Dulu saya tahu perjalanannya sampai dengan saat ini perlu perjuangan ya, luar biasa. Perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau bukan Power Rangers ya nggak bisa ini. Jadi ya bentuk keprihatinan. Bahkan sekarang saya tetap biasa kan Pak Imam, nggak ada yang berubah. Kalau Pak Alim ini kok ada yang nggak biasa, ya pasti saya orang pertama yang akan negur. Tiba-tiba saya kalau ada masalah pasti ke tempatnya Pak Imam. Pak Imam, saya butuh wejangan, karena kan saya nggak ada orang tua lagi ya. Saya tinggal ibu. Tapi kalau saya cerita ke ibu pasti nggak mau ngeberatin, nambahin pikiran ibu. Betul. Paling kan ngobrolnya sama Pak Imam.
Jadi teman cerita, teman curhat, alhamdulillah kemarin bisa berangkat bareng ke sana, yo alhamdulillah. Ya berat doa kita bersama lah ya. Alhamdulillah. Ya suka duka memang kita laluin. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang Pak Imam baru, enggak, itu udah lama dari awal ya. Dari awal udah tahu. Bahkan belum kayak gini mungkin. Ini sabar banget Pak Imam nih. Ya pada intinya kan di dunia burung ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain Ya. lebih banyak, dan mudah-mudahan kami di sini semua, ini tim RPF di sini semua juga tetap solid Ya. ya, mudah-mudahan tetap solid. Kita sudah anggap bukan lagi sahabat, bukan lagi teman, bukan lagi karyawan, kita seperti Keluarga. keluarga, Udah tangkap keluarga semuanya teman-teman. semua di RPF. Jadi kalau ada apa-apa ya kita tanggung bareng, tanggung semuanya. Kalau ada yang sakit, langsung kita ke rumah sakit ya. Kita beli rumah sakitnya. Canda. Tapi ada satu itu bos, pertanyaan itu media RPF itu, Apa tuh? itu anaknya kalau semakin kesini semakin gilanya nggak karu-karuan itu. Ya Mas Fahmi itu, nggak apa-apa ya kita maksudnya gilanya melebihi kita loh sekarang loh. Kita aja udah gila, Mas kita Fahmi untuk lebih gila. ini untuk hiburan ya, namanya dunia burung itu kan memang ada saatnya bikin konten yang menghibur. Ini bukan Nah. belum ada yang kenal Mas Fahmi. Iya. Mas Fahmi, sini. Kamu enggak, kamu di sini enggak. Sini. Nggak mau. Nggak mau ini teman. Jadi nanti kapan-kapan Mas Fahmi yang Iya. duduk di sini ya. Pasti itu. Kapan-kapan Mas Fahmi Harus itu. harus duduk di sini. Jadi memang ya alhamdulillah Mas Fahmi pun mengikuti dalam artian penonton di sana itu kan kebanyakan Gen Z. Ya, Gen Z itu memang butuh hiburan yang kadang out of the box, ya nggak terlalu serius-serius banget. Kalau terlalu serius, Gen Z itu gampang ngantuk. Ya, Nah, terus gitu ya. ini bos tujuannya ini podcast kayak gini ini buat apa bos? Ya kita tujuannya ya nanti kalau misalnya podcast ini rame ya nanti kita undang setiap minggu undang lah. Narasumber. Salah satu narasumber, bisa juga dari juri Somania, atau dari Jomania, peternak. ya yang berhubungan dengan burung. Pada intinya nanti ke depan ya kita lebih banyak edukasi. Termasuk ya barangkali nanti ada juri yang kita panggil, kita bahas soal pakem. Biar teman-teman itu kan kadang prasangka, wah burung saya digoreng, itu jurinya nggak mengajukan. Loh kalau kita nggak tahu burung, ya kita juga harus lihat burung lain. Jangan Jadi, fokus burung sendiri. Iya, jadi kadang kalau Pak Imam lihat juga Mas Fahmi sering banget. Ya. Saya habis gantang, saya jalan-jalan kemana-mana muter. Betul nggak Pak Imam? Betul. Malah kita kalau ganteng nggak fokus burung sendiri, Iya. fokus burung orang lain yang bagus, kita tawar. Sama sambil nyari kira-kira lawan yang mana yang kayaknya menjadi pesaing burung kita. Kadang kan gitu. Kalau misalnya burung kita nggak jalan, kayaknya nggak masuk. Kalau jurinya bener, ya nggak masuk beneran. Tapi memang selalu kayak gitu ya. Saya itu dulu juga sering ya burung udah kayaknya kok udah mewah banget, kok susah banget masuk satu, kok masuknya dua, masuk tiga, kadang tos. Ya Emang burungnya kurang bagus Iya. saat itu. Iya. Ya kan saat itu. ya memang kita harus dewasa lah ya. Main burung harus dewasa. Karena semua burung ada saatnya burung itu top perform. Betul. Ada saatnya burung itu memang butuh istirahat. Ya, barangkali burung itu seminggu digantang 3 kali ya karena terlalu ambisinya. Iya. Ya kan? Kadang kan gini, orang gantang kan gini, ini burung yang misalnya ini tiket utama 500 lah, misalnya kita harusnya 500. Itu burung yang sudah masuk gantangan, itu kan burung udah jam terbangnya tinggi, udah teruji, itu burung bagus semua. pasti Ya kan? ya. Nah, cuma itu tergantung nanti di lapangan kan. Ya. Kita sebagai perawat burung kadang kan apakah finishingnya kurang bagus, Banyak faktor. apakah cuacanya berbeda, apakah ada ya banyak faktor X di situ yang mungkin menyebabkan burung itu kurang maksimal. Kalau Itu sampai harus sekarang disadari. saya aja ada kan, ya ini saya buka-bukaan teman-teman. Saya beli burung 2 digit sampai sekarang belum jalan, betul nggak? Saya beli 2 digit sampai sekarang belum jalan, kalau harga belum jalan gitu. Settingannya masih meraba. Saya waktu itu memang suka di gantangan waktu itu. Ya karena suka, yang kita bayar. Kenapa kok selalu beli kayak gitu? Ya namanya hobi, kita itu udah penikmat Pak Imam.
walaupun burung banyak, indukan banyak, kadang kita pengen memiliki. Kadang kita pengen memiliki. Terus biar kita juara juga. Iya, betul. Jadi yang juara kita beli biar burung kita itu juara gitu. Nah, yang juara itu kita jual jauh. Ya, jadi kayak gitu. Itu kuncinya biar teman-teman juara. Ya, burung yang juara kita bayar. Ya, nanti teman-teman ada peluang bisa juara. Jangan berprasangka sama juri, itu nggak boleh. Kadang juri kan udah luar biasa lah. Udah. Ya intinya kalau burung dengan spek ini kok kita belum bisa juara, berarti yang juara seperti apa? Ya, kan? harus ikutin. Nah, kita harus spek yang seperti ini, Iya, gitu betul. kan. Tapi ya otomatis tidak lepas dari pola perawatan. Nah, Betul. itu yang paling utama itu. Betul. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada saran atau ide ya, kira-kira bintang tamunya siapa nih yang mau kita ajak ngobrol ya. Ini serius ya teman-teman ya. Ini nggak bercanda ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh edukasi soal apa podcastnya ya, kita nanti undang narasumber yang memang kompeten, bukan asal narasumber asal nyomot, enggak. Kita coba nanti hubungin ya, kapan ada waktunya nanti kita panggil ke sini. Jadi isi kolom komentarnya ya, kira-kira mau bahas apa di podcast ini. Jangan lupa juga subscribe subscribe YouTube Media RP Vangon. Nah, jangan lupa juga like and share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi sementara seperti itu dulu Pak Imam. Ya mungkin juga saya menambahkan sedikit. Ya, Tujuan kita hanya memberikan edukasi. Betul. Nggak ada Nggak ada lain. maksud apapun ataupun kepada siapapun. Nggak ada. Pada intinya kita memberikan edukasi dan juga manfaat untuk orang lain. Semoga aja Semoga bermanfaat. bermanfaat. Ya, semoga aja bermanfaat. Karena kemarin juga banyak konten-konten. Padahal baru 2 burung ya Mas Mami. 2 tema ya yang kita keluarin ya. Jadi baru 2 tema. Alhamdulillah ya. Yang nonton banyak, yang komen pun banyak. Nah, jadi semoga yang saya harapkan ke depannya memang konten-konten di sini tuh bermanfaat. Nggak cuma hahaha enggak. Jadi kita belajar bersama karena di dunia burung itu nggak ada yang paling pintar, semuanya masih belajar. Oke. Di sini juga nggak merasa paling pintar, sama-sama belajar. Gitu ya teman-teman. Saya doakan sehat selalu Pak Imam. Makasih banyak Pak Imam sudah hadir di sini. Semoga betah ya di tim RPF. Semoga juga makin stabil burung yang saya titipkan di tempatnya Pak Imam dia. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.